Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustifa Agadi dari LPK Mampan Jaya Sentosa akan menyampaikan presentasi tentang melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa negara penempatan. Izinkan saya mengenalkan diri. Saya sudah mengajar bahasa Mandarin di LPK Mapan sekitar 3 tahunan. Ini info kontak saya. Dan tata tertib di LPK saya di ruangan kelas dan laboratorium bahasa, tepat waktu, tanggung jawab, berpakaian rapi dan sopan, menjaga kebersihan, ketertiban ruang kelas, menghargai pendapat peserta lain, menyelesaikan setiap tugas yang diberikan, tidak menggunakan perangkat telepon pada saat pelatihan. Apakah peserta Ibu Munarwati siap? Siap. Tolong perkenalkan diri ya. Ya, aku mau Silakan memperkenalkan diri, namanya siapa? perkenalkan nama saya Munarwati, saya dari LPK Mapan Jaya Sentosa. Ya. Siap belajar bahasa Mandarin ya, Mbak Wati? Siap, Bu. Ya. Nah, saya jelaskan dulu untuk safety briefingnya ya. Ruangan ini memiliki satu buah pintu keluar yang berada di depan kelas. Pintu akan selalu terbuka selama jam pembelajaran. Saat ini kita tidak ada dalam simulasi kebakaran dalam keadaan darurat. Sirine tanda darurat akan terdengar. Petugas kami akan mengarahkan rekan-rekan untuk menuju pintu keluar yang aman, dimulai dari tempat duduk paling belakang. Paham ya, Ibu Munarwati? Ya, Bahasan yang akan saya sampaikan di kode unit melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa negara penempatan. Tujuan pelatihan ini, setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat melakukan komunikasi secara lisan dan menggunakan alat komunikasi sesuai dengan bahasa negara tujuan dengan sopan dalam berkomunikasi. Metode pembelajaran yang akan saya sampaikan menjelaskan materi, diskusi, tanya jawab, praktek menghafal, dan observasi. Pretestnya bagaimana cara menyusun kalimat dalam bahasa Mandarin dengan baik dan benar. Gambaran umum unit kompetensi sesuai konteks variabel yang tertera di SKKNI untuk pekerjaan domestik housekeeping. Peralatan yang akan saya sediakan, laptop, papan tulis, alat tulis kantor, meliputi ballpoint, penghapus, pensil, penggaris, stapler, kertas, buku tulis, dan lain-lain. Perlengkapan yang akan saya siapkan, modul bahasa Mandarin, materi pelajaran bahasa Mandarin untuk pemula, serta kamus bahasa Mandarin. Sikap kerja teliti dalam mengidentifikasi dan membaca kosakata bahasa Mandarin, tepat dalam melafalkan bahasa Mandarin. Aspek kritisnya, ketepatan pelafalan bunyi huruf bahasa Mandarin karena ada beberapa pelafalan yang sama tetapi berbeda arti. Contohnya pada pada kosakata se dan se. Se dan se ada yang berarti 4, angka 4, ada se, angka 10. Ada se berarti meninggal dunia. Bisa dipahami ya, Wati? ya, ya. Pengetahuan fungsi kosakata dan menyusun kalimat dalam bahasa Mandarin. Pengetahuan kosakata dalam bahasa Mandarin, fungsi kosakata bahasa Mandarin dalam teks, tata tulis kosakata bahasa Mandarin, pelafalan kosakata bahasa Mandarin, penggunaan kosakata bahasa Mandarin. Persiapan mengidentifikasi dan menulis kosakata bahasa Mandarin, menulis dan membaca kosakata bahasa Mandarin, menghafal kosakata bahasa Mandarin, membuat kalimat menggunakan kosakata bahasa Mandarin. Contohnya bisa dilihat di pelajaran 1 ya. Selanjutnya, proses mengidentifikasi dan menulis kalimat dalam bahasa Mandarin. Menulis kalimat bahasa Mandarin, menggunakan kalimat bahasa Mandarin dalam kalimat. Maaf, menggunakan kosakata bahasa Mandarin dalam kalimat, membaca tulisan kalimat bahasa Mandarin secara tepat.
Untuk contohnya kalimat dan sesuai kosakata bisa dilihat di pelajaran 1. Di bawahnya daftar kosakata itu contoh-contoh kalimat. Bisa dipahami, Mbak Wati? Bisa, tapi agak sulit ya Bu kalau untuk menulis. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Praktek kerja, langkah kerjanya kita akan membaca dan tulis kosakata bahasa Mandarin dulu, lalu penghafalan kosakata bahasa Mandarin. Setelah itu membuat kalimat menggunakan Ada yang ditanyakan atau saya ulangi besok lagi dalam penjelasannya? Sudah sedikit paham. Ya. Nah, nanti saya akan melakukan evaluasi ya, menjelaskan cara membaca dan menghafal kosakata bahasa Mandarin, mempraktekkan cara membaca kosakata dan membuat kalimat dengan bahasa Mandarin. Untuk kesimpulannya, membaca dan menghafal kosakata bahasa Mandarin dilakukan secara prosedur yang benar. Hasil membuat kalimat menggunakan kosakata bahasa Mandarin dievaluasi bersama untuk memastikan susunan kalimat sudah benar. Sampai di sini paham ya, Bu? Paham Bu. Ya. Untuk tugas tambahannya membuat kalimat dalam bahasa Mandarin. Di pelatihan 1 sudah ada kosakatanya. Besok dikumpulkan. Terima kasih. Iya.